sawa sangge kukamam pakatam mayaya sanggo patigana doa jayantan salantai semua itu buat sangge. Datang di kamagang duku pasamaga benar etang wineyang bodang warantang sirasana mami lokasana kanca winaya kanca tam dejasa dejaya siddhi hotu sabantaraya cawina samedu Damo dayoyo wiyata sasatu dase silokasa wisudi madang niariko damadara sadari satawaho satikaro sudino damang wartang silasana mami moha padalang upasantadahang Tante jasa jaya sidi yang wiharabi Jetawane anak rabinti kasa Ayo casu sikito Subrasita jaya waca etama Mamundu anatimani Santo sakoca subaroca apakicoca salau kauti sanpin sampai sanga bawang yusukirata nambaro barang ibu beta nanti manyeta kata janji pada kelinge metang pada kelinge Jatuh pada lime metang bahu pada lime kami saja kiria manukaram awajiwa ini saja bala bawa saya saja kiria marasaham emayang maha pajalito singgi Wadesi sohasa karisani Buddha kampatawaya tasiki Sajename samonati Esame saja parami kan lampu lah biar ini ya biar nggak terlalu banyak nyamuk, jadi duduk lebih nyaman ya itu nggak usah takut nah, oh. Kelihatan nggak? Kelihatan, yang penting bisa saling lihat. Kalau dalam winaya para biku itu tidak boleh ngomong gelap-gelapan, tidaknya harus ada bisa lihat sedikit cahaya, karena itu aturan winayanya Sang Buddha tetapkan. Kalau gelap-gelapan tidak bisa lihat muka, seperti penjahat saling bicara, seperti maling, rampok saling bicara gelap-gelap. Tidak tahu mana muka, tidak tahu mana apa, salah ketok. Karena ini aturan winaya, walaupun di wihara hutan, beliau pada saat menyampaikan bimbingan dalam kondisi yang kurang penerangan, tetapi tetap ada cahaya, setidaknya sedikit, tapi dapat lihat. Juga tidak sampai terlalu terang, karena bikin jadi kurang fokus, silau. Jadi zaman
Sang Buddha juga ada cerita. Ada seorang hartawan, Anathapindika namanya, punya anak. Tapi anaknya ini agak berbeda sifatnya. Yang mana Anathapindika ini sudah mencapai tingkat kesucian Sotapanna, sudah memiliki keyakinan pada Buddha, Dhamma, dan Sangha yang tak tergoyahkan lagi, memiliki Pancasila Buddhis yang sempurna sebagai seorang Sotapanna. Tapi anaknya ini nakal, selalu cari tempat-tempat hiburan, bermain, tidak punya tanggung jawab, hanya minta uang dari ayah saja. Lalu kemudian Anathapindika ini pun terpikir, kalau saat ini dirinya masih punya harta benda, mungkin tidak apa. Tapi kalau dirinya sudah tidak ada, bagaimana nanti anak ini? Makanya ingin mengubah sifat anak ini. Pikir bagaimana caranya. Lalu akhirnya punya ide. Kebetulan pas hari Uposatha, biasanya zaman Sang Buddha setiap hari Uposatha, yang mana sebagai hari para Buddha Mamaka, mulai dari para biku, bikuni, upasaka dan upasika itu berkumpul untuk mendengarkan Dhamma Sang Buddha. Nah, di sana biasanya juga ada umat awam yang sampai malam, yang sampai pagi untuk praktek bawana, praktek Dhamma di wihara. Nah, akhirnya Anathapindika ini punya ide, karena malam ini hari Uposatha, coba kamu pergi ke wihara, dengar Dhamma dari Sang Buddha, satu bait saja kamu ingat, nanti sampaikan kepada ayah, nanti akan diberikan 1000 kahapana, uang zaman dulu. Wah, pikirnya lumayan, hanya sekedar dengar satu bait Dhamma saja, bisa dapat uang nanti dari ayah. Akhirnya oke lah, pergi ke wihara, siap-siap sore hari, pakai baju putih-putih lah yang sopan itu, mau ke wihara untuk praktek Dhamma. Lalu begitu sampai di wihara, siap mulai pasang telinga, Sang Buddha akan mau mulai ceramah. Dia duduk agak jauh-jauh sedikit, yang penting suara Sang Buddha itu kedengaran. Begitu dengar, dapat satu bait, wah kiranya bisa cukup lah, sudah ingat. Akhirnya pemuda ini sudahlah mau tidur, cari tempat istirahat, karena tidur di wihara ini hari Uposatha, dalam mau tidur, udah dapat satu bait. Begitu bangun, jalan sedikit, Sang Buddha tahu, wah ini sudah mau istirahat ya, sudah dapat tujuannya. Lalu Sang Buddha buat lupa, baru 2-3 langkah lupa. Begitu lupa, wah apa tadi? Lalu balik lagi, dengar lagi, dengar lagi. Begitu dapat lagi, bangun lagi, dibuat lupa lagi oleh Sang Buddha, karena Sang Buddha punya kekuatan supranatural di luar dari manusia biasa. Wah, begitu lupa lagi, balik lagi. Lalu kemudian dengar lagi, sudah dapat lagi kiranya, nih sudah dapat satu bait. Lalu kemudian bangun lagi, dibuat lupa lagi. Wah, sudah lupa berkali-kali, 3 kali, kali ini serius mau dengar. Dengar dengan sungguh-sungguh ini, jangan sampai lupa lagi. Sang Buddha pun perhatikan batin dari pemuda ini, sudah mulai siap untuk memperoleh Dhamma, sudah mulai sungguh-sungguh mau dengar. Lalu Sang Buddha pun mulai seperti biasa, di mana ajaran Sang Buddha umumnya sudah akan mengurutkan Anupubhikata, mulai dari dana, sila, lalu alam surga, nekama, hingga tingkat ketenangan, tingkat kebijaksanaan. Kemudian
dengar demikian, pemuda ini pun mulai batinnya itu terbuka, memahami dhamma ini, mencapai tingkat kesucian Sotapanna karena sudah paham. Akhirnya praktek di sana, wihara sampai hari itu semalaman. Begitu besok paginya, pemuda ini pun bawa pata sang Buddha, ikut pindah pata ini bersama rombongan para bhikkhu. Begitu rombongan para bhikkhu pindah pata sampai depan rumah Anathapindika. Anathapindika pun lihat anaknya, kok berbeda dari yang sebelumnya. Kini bersama dengan rombongan sang Buddha dan para bhikkhu sangga. Baik sekali. Lalu setelah memberikan dana kepada rombongan para bhikkhu, panggil anaknya. Sini nak. Nah, ini uangnya 1000 kahapana. Wah, anaknya dengar gitu, bilang ke ayahnya, tidak usah ayah, tidak usah, malu lah. Nah, begitu dengar demikian sang Buddha tahu. Sang Buddha katakan, Anathapindika, anakmu ini sudah tidak lagi ingin harta duniawi karena dia sudah dapat harta Arya. Harta Arya sebagai seorang Sotapanna. Dia tidak ingin lagi harta dunia. Yang bukan cuma tidak ingin, maksudnya tidak terlalu tergiur lagi, tapi masih sebagai umat awam. Nah, berbeda dengan dulu. Anathapindika dengar demikian kata-kata dari sang Buddha dengan penuh kegiuran, dengan penuh sukacita di dalam hatinya. Sadhu, anaknya yang tadinya begitu buruk, sedikit minta uang, pergi ke sana kemari, tidak kenal praktek dhamma, tapi kini menjadi seorang anak yang memiliki sila, memiliki samadhi, memiliki panya. Bahkan sang Buddha sudah katakan, sudah memiliki harta seorang Arya, yang mana sudah dapat titik aman. Karena Sotapanna sudah pasti tidak akan lebih dari 7 kehidupan lagi untuk mencapai Nibbana. Karena Sotapanna itu ada 3 jenis. Ada Ekabiji, Koram-kora, satu kata parama. Ada yang 1 kehidupan lagi, ada yang 3 kehidupan lagi, ada yang 7 kehidupan lagi. Ini seorang Sotapanna di dalam agama Buddha. Untuk pengetahuan, kalau pencapaian seorang yang sudah memasuki arus, tidak akan lewat dari 7 kehidupan lagi, akan mencapai pantai seberang. Nah, ini salah satu contoh di mana Anathapindika pada zaman sang Buddha mengarahkan anaknya itu ke wihara, lalu dapat anak yang baik dari yang sebelumnya tidak baik. Nah, ini kita sebagai umat Buddha, kita praktek dhamma, kita tahu berarti wihara adalah tempat untuk mengubah keburukan menjadi kebaikan. Mulai dari pikiran yang buruk, ucapan yang buruk, perbuatan yang buruk, untuk berubah jadi pikiran yang baik, ucapan yang baik, perbuatan yang baik. Sudah sampai mengenal ajaran Buddha hingga saat ini, apakah masih belum tahu antara mana buruk dan mana yang baik? Buruk apa itu buruk? Kalau sudah tahu, dihindari sebisa mungkin, punya kesadaran, punya sati. Ini kesadaran, perhatian. Maka seperti saat ini sedang melatih sati, tahu pikiran yang muncul apa, itikat baik ataukah itikat buruk, nafsu, keinginan yang tiada habisnya, ataukah kepuasan. Lalu
antara mana kebencian, mana cinta kasih. Nah, harus ada, bisa pilah, bisa bedakan. Nah, sehingga mampu untuk membawa diri. Nah, kehidupan ini kalau dipikir hanyalah fana atau semu semata, seperti bayang-bayang saja. Kebahagiaan yang kita pikir itu kebahagiaan yang bentuknya duniawi, sesungguhnya juga begitu memperolehnya tidaklah seperti kebahagiaan yang kita pikirkan. Sama seperti tangkap bayangan, kejar-kejar, begitu dapat juga tidak dapat apa-apa, tidak dapat bayangan. Kita lihat orang-orang di luar sana sibuk mencari kebahagiaan yang demikian, ujung-ujungnya juga tidak memperoleh, malah semakin memperolehnya juga semakin tidak merasa puas, tidak merasa cukup, semakin tidak tahu entah sampai di mana untuk menghentikannya. Sama seperti kulit yang gatal. Orang sakit kulit, entah itu kurap atau apa yang gatal itu, semakin digaruk juga semakin gatal, semakin gatal juga semakin digaruk. Nah, akhirnya tidak ada habisnya. Garuk gatal seperti itulah kebahagiaan duniawi, yang mana sulit juga jadi untuk menghentikannya bagi orang-orang yang memang tidak tahu jalan keluarnya. Gatal juga garuk lagi, tetapi semakin digaruk malah semakin gatal lagi. Kebahagiaan duniawi dikejar terus menerus, kesenangan indria, semakin memperolehnya juga semakin belum cukup, ingin lagi, tambah lagi, masih kurang. Tapi berbeda kalau praktek Dhamma, itu agar lebih awas, tahu batasan, mana caranya untuk menghentikan keinginan itu. Karena memang keinginan ini sulit sekali dibendung. Bahkan Sang Buddha juga sudah nyatakan, nati tanha samanadi, tiada sungai apapun di dunia ini yang dapat menandingi atau melebihi nafsu keinginan. Jadi sungai manapun, derasnya seperti apapun, masih belum sebanding dengan derasnya nafsu keinginan itu. Sang Buddha sudah katakan. Tapi bagi siapa yang bisa untuk membendung itu semua, menghentikan aliran arus nafsu keinginan tersebut, nah orang itulah yang Sang Buddha katakan sebagai pemenang sesungguhnya, pemenang sejati, pemenang di dalam Dhamma. Nah, kalau misalnya kita berbicara agama Buddha, yang namanya menang sebagai pemenang itu, menangnya seperti apa? Bukan menang dengan cara mengalahkan orang lain, tapi menang dengan cara mengalahkan diri sendiri. Nah, bisa sampai seperti itu, inilah sudah tidak perlu lagi untuk dijadikan sebagai perdebatan. Kalau diri sendiri sudah mampu untuk mengalahkan diri sendiri, sudah tidak perlu lagi adu argumen dengan orang lain. Karena semuanya sudah selesai di sana. Mau apa diperdebatkan lagi? Mau apa dibahas lagi? Sudah puas sendiri. Tidak perlu juga menyombongkan, tidak perlu juga sombong, tidak perlu juga arogan. Karena diri sendiri itu sudah tahu. Oh, kiranya seperti apa? Nih, kayak ajaran Sang Buddha itu. Kalau dilihat, mengapa indah pada awalnya, indah pada pertengahannya, indah pada akhirnya Dhamma ini. Nah, seperti itulah indahnya. Yang mana diri sendiri yang mampu untuk memahaminya, mampu untuk mencicipi rasa kebahagiaannya. Nah, tidak perlu lagi tanyakan kepada siapa.
rasanya seperti apa. Sama seperti orang yang sudah pernah makan buah apel, tidak perlu tanya lagi rasa buah apel seperti apa. Tapi kapan dia belum pernah makan buah apel, tanya orang ini, tanya orang itu, tanya sampai ke ujung dunia, apel rasanya seperti apa, manisnya seperti apa, asamnya seperti apa. Nah, dia belum pernah memakannya, dia juga belum tahu, masih terus ragu sampai ke ujung dunia. Tapi kapan sekali saja mencicipi rasanya buah apel, sudah selesai, tidak perlu tanya siapa. Oh, rasanya seperti ini. Nih, jadi kalau mau tahu rasanya kebahagiaan dalam Dhamma seperti apa, ya seperti ini lah. Praktek sendiri, cari tahu sendiri dengan Opanaiko, ajaran Sang Buddha, Dhamma ajaran Sang Buddha. Dhamma ada di dalam diri masing-masing, ada di dalam batin masing-masing. Kalau bisa untuk melihat ke dalam, akan melihat seperti apa Dhamma itu. Tapi kalau lihat keluar, lihat orang ini, orang itu, bentukan ini, bentukan itu, suara ini, suara itu, bau ini, bau itu, tidak ada selesainya. Tapi kalau lihat ke dalam, akan ada ujungnya. Dhamma yang Sang Buddha ajarkan demikian. Selanjutnya siap-siap, terus jaga konsentrasinya, duduk meditasi, tenangkan pikiran, tidak perlu banyak berpikir, cukup fokus untuk memahami Dhamma itu. Pusatkan perhatian pada satu titik di bagian ujung hidung, seperti yang diajarkan oleh para guru. Beliau-beliau telah mempelajarinya, telah mempraktekannya, dan telah memperoleh hasilnya. Nah, kini kita hanya tinggal mengikuti sebagaimana yang beliau telah rasakan sendiri atau peroleh hasilnya. Nah, tidak akan salah, tidak akan jatuh ke dalam neraka, tidak berupa kejahatan. Cukup dengan awasi nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk but, nafas keluar do. Nafas masuk but, nafas keluar do. But do, but do, but do. Hanya jaga pikiran seperti itu. Jangan biarkan berkelana ke sana kemari. Kalau ada penglihatan apapun tidak perlu diperhatikan. Tidak perlu lihat, bisa lihat cahaya, lihat dewa, lihat apa, nimitta apa itu segala macam, tidak perlu dipikirkan. Tujuan dari meditasi bukan untuk lihat nimitta. Tujuan dari mengembangkan cita bawana, praktek Dhamma, itu adalah untuk melihat kebenaran, lihat duka, lihat sebabnya, lihat akhirnya, serta lihat jalan untuk mengakhiri duka itu. Itu baru yang sebenarnya untuk praktek Dhamma. Bukan lihat cahaya. Lihat cahaya untuk apa? Matahari juga tiap hari kelihatan. Dapat apa? Yang terpenting itu lihat kebenaran, bisa melepaskannya. Nah, sanalah mampu untuk melepaskan semuanya. Tidak ada lagi kemelekatan, itulah kebahagiaan ada di sana. Terus jaga konsentrasi sampai nanti diberikan instruksi kalau sudah waktunya keluar dari samadhi.